Selamat pagi adik-adik sekalian dan salam sehat bagi kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan berbicara tentang materi baru. Materi yang kedua setelah kita berbicara tentang pengendalian perilaku menyimpang, sekarang kita berbicara tentang pengendalian sosial. Pertama-tama kita lihat ini pengertian pengendalian sosial. Jadi kalau sudah ada perilaku menyimpang, maka sekarang saatnya kita berbicara tentang bagaimana perilaku menyimpang itu dikendalikan supaya nanti individu atau kelompok masyarakat yang melakukan tindakan menyimpang itu akan kembali ke jalan yang baik dan benar. Pengendalian sosial itu adalah upaya untuk mewujudkan kembali situasi yang seimbang, yang normal, agar apa yang dikatakan sebagai perilaku menyimpang itu kembali ke dalam situasi yang normal dan wajar. Itu yang dalam istilah sosiologi kita sebut sebagai kondisi seimbang atau social equilibrium. Saya tidak akan membahas itu pendapat para ahli tentang perilaku menyimpang. Anda bisa melihatnya itu satu persatu seperti di dalam bahan presentasi ini. Itu kita lihat ada Berber, ya, dia lebih menekankan itu ke cara yang digunakan untuk menertibkan anggota-anggota masyarakat yang membangkang. Dia lebih menekankan kepada caranya. Yang kedua itu Rocek dengan Waran, itu dia lebih mengacu kepada proses yang terencana, di mana individu dianjurkan, diajak, bahkan sedikit dipaksa untuk kembali menyesuaikan diri pada kebiasaan dan tata nilai hidup di dalam masyarakat. Lalu kita lihat itu bagaimana penyimpangan itu dikendalikan atau bagaimana pengendalian sosial itu dilakukan. Pertama itu ada pengendalian persuasif. Ya, pengendalian persuasif itu dengan cara mengajak, dengan cara membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengendalian persuasif itu dibagi dua, ada lisan, ya, ada simbolik, ya. Ya, dengan kata-kata, dengan dengan nasihat langsung, pembicaraan langsung kepada individu atau kelompok masyarakat yang melakukan penyimpangan. Ketika anak atau ketika peserta tadi melakukan pelanggaran, kita langsung memberikan kepada siswa atau kepada anak-anak supaya dia bisa kembali mengikuti tata tertib di rumah atau di sekolah dengan baik. Yang kedua itu simbolik, ya, pengendalian simbolik. Ya. Jadi usaha yang dilakukan dengan tulisan, ya, tulisan ini contoh spanduk atau iklan layanan masyarakat. Misalnya untuk menjaga kebersihan ada tulisan-tulisan, dilarang membuat sampah di sini, atau mari kita menjaga kebersihan, dilarang merokok di sini. Nah, ini namanya pengendalian simbolik. Ya, ini masih dalam kategori pengendalian persuasif. Jadi pengendalian persuasif itu ada dua cara, ada lisan atau verbal dan ada yang simbolik. Jadi di lalu lintas itu ada banyak sekali pengendalian yang sifatnya simbolik. Lalu yang kedua itu ada pengendalian koersif. Nah, di sini lebih kepada tindakan, ya, atau ancaman. Dia lebih menggunakan kekuatan fisik. Apabila anak ditegur secara lisan itu tidak mau, ya maka mungkin sedikit perlu menggunakan lidi, ya. Dan penggunaan lidi di sini itu dalam tataran pengendalian sosial itu dibolehkan dalam konteks menekan tindakan atau menekan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu. Lalu yang ketiga itu ada
pengendalian preventif. Pengendalian preventif, mencegah, ya, mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Ada usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang agar sesuai dengan tujuan atau aturan di dalam masyarakat. Jadi sebelum anak itu terlibat di dalam minum minuman keras, maka kita memberikan penjelasan atau sosialisasi, dan sosialisasi ini itu salah satu bentuk dari tindakan pengendalian preventif sebelum terjadinya peristiwa minum minuman keras. Lalu yang kedua itu ada pengendalian represif. Ya, pengendalian represif ini dia lebih kepada usaha pemulihan. Itu artinya pelanggaran yang sudah terjadi, tindakannya itu menyusul. Artinya tindakan itu dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Ya, bagaimana pecandu-pecandu alkohol, obat-obat terlarang itu dipulihkan. Nah, itu karena sudah ada pelanggaran sebelumnya, maka ada upaya pemulihan. Namanya bentuk-bentuk pengendalian sosial. Lalu yang berikut itu alat atau jenis pengendalian. Ada banyak cara. Ya. Di dalam masyarakat itu ada namanya desas-desus atau gosip. Ya. Kita sendiri tahu bahwa gosip itu adalah kabar, ya, kabar atau cerita yang faktanya itu belum tentu terjadi atau belum tentu benar. Tapi dalam konteks pengendalian sosial, desas-desus atau gosip ini bisa dipakai sebagai bentuk pengendalian pada tataran yang ringan. Ya. Mungkin dengan kita melemparkan isu atau gosip, maka bentuk penyimpangan itu dikurangi atau berkurang atau bisa dikendalikan. Itu. Yang berikut itu teguran. Ya, ini biasa. Peringatan kepada seorang melakukan penyimpangan. Terlambat masuk rumah, terlalu larut pergi pesiar, ya, diberi teguran oleh orang tua. Terlambat masuk sekolah, diberi teguran oleh guru, diberi teguran oleh kelas. Ya. Yang ketiga itu sosialisasi. Ini proses, ya, proses pemahaman nilai yang dilakukan secara terus-menerus dan dengan cara memberikan anjuran atau usulan yang diulang-ulang terus. Proses sosialisasi dari sejak individu itu lahir atau sejak kecil sampai dia dewasa. Ada juga alat atau jenis pengendalian sosial itu dalam bentuk tekanan sosial. Ya, tekanan sosial ini ya berupa sanksi-sanksi yang diberikan kepada individu yang melakukan penyimpangan. Sanksi-sanksi. Pelanggaran ringan ya sanksinya disesuaikan dengan bentuk penyimpangannya. Lalu yang berikut penyimpangan yang berat ya disesuaikan dengan ini. Tentu beda, ya, beda hukuman antara orang yang maki dengan orang yang membunuh. Itu pasti beda dia punya sanksinya. Lalu yang kelima itu hukuman. Ini menjatuhkan sanksi bersifat positif, ya, berupa imbalan. Sedangkan sanksi bersifat negatif. Ya, jadi ada juga sanksi reward dan ada sanksi punishment, ya, ada sanksi punishment. Jadi ada sanksi yang kita beri penghargaan, jadi ada sanksi yang kita sebut sebagai punishment. Jadi hukuman di sini ada dua bentuknya, ada bersifat reward atau penghargaan. Contoh, mereka yang berprestasi kita beri penghargaan, mereka yang juara-juara lomba kita beri penghargaan, mereka punya kelebihan-kelebihan tertentu ya kita beri penghargaan. Inilah yang dimaksudkan alat pengendalian sosial, supaya mereka yang berprestasi ini memberikan semangat atau memberikan motivasi bagi yang lain supaya nanti mereka bisa berprestasi
dengan cara yang sama atau cara yang berbeda. Sedangkan hukuman tadi itu atau punishment itu lebih kepada usaha yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran, sehingga nanti individu tidak akan mengulang lagi bentuk pelanggaran yang dibuat di tengah masyarakat. Lalu yang berikut, siapa-siapa saja itu yang terlibat di dalam pengendalian sosial, ya. Dengan kita lain itu lembaga-lembaga yang dipercayakan untuk mengendalikan perilaku menyimpang ini, ya. Negara ini sudah mengakui yang paling pertama itu ada lembaga kepolisian. Polisi di sini hadir sebagai lembaga formal yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Ya. Itu tentang kepolisian. Lalu yang kedua ada lembaga pengadilan. Ini lembaga formal yang memberikan sanksi tegas kepada individu yang melakukan penyimpangan sosial. Jadi begitu dia dibawa ke pengadilan, disidangkan persoalannya, lalu di sana diputuskan tempo atau waktu atau berapa lama dia diberi hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dibuatnya. Yang berikut ada juga lembaga sosial dalam masyarakat tradisional yang kita sebut sebagai lembaga adat. Dia bertugas menegakkan berbagai aturan yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang menjadi kesepakatan dari masyarakat bersangkutan karena sudah diterima dan dipakai di dalam masyarakat tersebut. Jadi kehadiran tokoh adat di sini atau adat di sini, budaya di sini itu sangat penting demi mengendalikan situasi di dalam masyarakat. Ada juga tokoh harismatik, tokoh orang yang dituakan, orang yang dihargai atau yang disegani, punya wibawa, punya pengaruh di dalam masyarakat, itu bisa melakukan pengendalian. Jadi satu kata dari tokoh masyarakat itu bisa mempengaruhi atau bisa mengendalikan situasi yang menyimpang. Contoh, bila ada konflik antara masyarakat A atau suku A dengan suku B, tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat bersangkutan itu dihadirkan, dipertemukan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan di dalam masyarakat. Nanti kata-kata peneguhan atau penguatan dari tokoh masyarakat bersangkutan mengurangi atau sedikit melemahkan energi negatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang bertikai atau terlibat di dalam konflik. Demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Lalu yang menjadi tugas kita itu nanti adalah kita diminta untuk menonton ini video ini sampai habis. Jangan lupa like jangan lupa komen dan subscribe. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.